Selamat sore saudara, hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kami hadir dengan sejumlah informasi di Jawa Barat diantaranya. Di Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah daerah di Pangandaran banjir dan 2 objek wisata ditutup sementara. Kasus penyakit gagal ginjal akut di Jawa Barat sebanyak 41 kasus. Saudara, selain 3 topik utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lain untuk Anda. Tentunya bersama saya Alma Syifa. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Diguyur hujan deras, 2 rumah warga di Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya porak-poranda akibat tergerus longsor. Longsor juga memutus akses jalan penghubung Kecamatan Cibalong dan Parung Ponteng yang amblas terbawa longsor. Intensitas hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan mengakibatkan tanah longsor di Kampung Sukajaya, Desa Giri Kencana, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Longsoran tebing setinggi 40 meter dengan panjang 30 meter ini menggerus 2 rumah milik warga hingga hancur porak-poranda terbawa material longsor ke dasar tebing. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena pemilik rumah masih sempat dievakuasi sebelum longsoran terjadi. Longsoran di Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya juga memutus akses jalan penghubung Kecamatan Parung Ponteng dan Cibalong karena jalan amblas terbawa longsoran. Jalan ini terpaksa ditutup dan dialihkan ke jalur lain untuk hindari longsor susulan. Alhamdulillah untuk korban tidak ada dan masyarakat ataupun pemilik rumah yang 2 rumah ini sudah kita lakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Ini jalan penghubung dari Kecamatan Cibalong sampai ke Sologili. BPBD Kabupaten Tasikmalaya masih mendata jumlah total kerugian akibat bencana longsor ini. Dari Kabupaten Tasikmalaya, di Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Pangandaran dari siang hingga malam hari membuat sejumlah sungai meluap mengakibatkan banjir di sejumlah daerah di Kabupaten Pangandaran. Beginilah suasana banjir yang terjadi di desa Kecamatan Cijulang. Akses jalan nasional yang menuju arah objek wisata Cijulang ataupun sebaliknya ditutup warga. Mengingat ketinggian air di jalan nasional terus bertambah. Didin, warga desa Cijulang mengatakan, banjir yang terjadi saat ini bukan hanya menutup akses jalan raya dan merendam ratusan rumah warga, namun juga merendam 2 lokasi objek wisata yang berada di Kecamatan Cijulang, yakni objek wisata Green Canyon Batu Karas serta Situ Cisamping. Objek wisata tersebut untuk sementara waktu ditutup untuk umum selama banjir berlangsung. Ini banjir akibat hujan deras di wilayah Hulu semalam dan pada siang harinya di wilayah kita di sini di bawah hujan deras sekali, mengakibatkan debit air meningkat tajam. Dan untuk sekarang itu Cijulang dikepung oleh banjir, di mana di wilayah Ciwaru juga ketinggian air setinggi lutut orang dewasa. Kemudian di Green Canyon juga sudah tidak bisa diakses. Jadi jalan menuju Green Canyon ke Batu Karas itu sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Banjir di Kabupaten Pangandaran meliputi wilayah Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Parigi, dan Kecamatan Padaherang. Dari Pangandaran, Tang Safu Rahman melaporkan. Saudara, hujan deras yang mengguyur kota Cirebon, Jawa Barat mengakibatkan sebuah rumah di Kelurahan Argasunya ambruk. Musibah itu mengakibatkan 3 orang mengalami luka serius tertimpa puing bangunan. Sebuah rumah warga di Kampung Surapandan, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon ambruk pada bagian atap dan tembok usai diguyur hujan deras. Ambruknya bangunan itu menimpa 3 orang penghuninya hingga mengalami luka serius di bagian wajah dan tangan. Beruntung ketiganya berhasil selamat dan keluar dari tumpukan puing bangunan yang ambruk. Peristiwa itu terjadi saat ketiganya tengah berada di dalam rumah saat hujan deras, namun seketika atap dan tembok bangunan ambruk menimpa seisi rumah. Atau seperti apa? Hujan deras ya, posisi lagi pada duduk lah, pada santai lah gitu kan. Ya tiba-tiba aja refleks tuh bangunan tuh ambruk aja gitu. Angin nggak terlalu kenceng angin. Hujan deras mungkin ya? Pinggir Pinggir situ? dapur ya. Nah waktu itu lagi di mana?
Posisi lagi di kamar, lagi pada ngopi aja. Ketimpa apa itu kira-kira? Asbes, asbes. Asbes ya. Ada berapa orang pada saat itu di rumah totalnya? Ada kurang lebih 7 orang. 7 orang di dalam rumah. Di depan sebagian gitu. Pemerintah setempat langsung meninjau lokasi rumah ambruk dan berupaya memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah yang ambruk. Di wilayah kami, Kelurahan Argasunya hanya satu ini. Yang lainnya alhamdulillah aman. Tadi malam koordinasi dengan RW, kami langsung semuanya alhamdulillah aman. Hanya satu ini yang Ini kerusakan berat ya? lumayan Pak. Cukup berat. Ada berapa korban Pak Lurah yang kena? 3, suami, istri, anak. Tapi yang agak berat suaminya. Luka. Langkah berikutnya apa Pak Lurah? Diberikan bantuan atau seperti apa? Alhamdulillah kami sudah memberikan bantuan sedikit makanan karena korban sementara tinggal di rumah kerabatnya. Para korban untuk sementara waktu kini mengungsi ke kerabat terdekat hingga menunggu perbaikan rumah agar bisa kembali ditempati. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan diantaranya. TPT longsor 11 rumah terancam. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, akibat tidak kuat menahan debit air sungai yang deras, tembok penahan tebing sepanjang 25 meter longsor di kawasan perumahan Grand Padasuka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut sebanyak 11 rumah terancam tergerus tanah yang ambrol. Hujan deras yang terjadi di wilayah Sumedang menyebabkan tembok penahan tebing sepanjang 25 meter lingkungan perumahan Grand Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat longsor. Petugas BPBD Sumedang yang datang ke lokasi kejadian langsung memasang garis polisi untuk membatasi aktivitas warga agar tidak mendekati area longsor. Menurut Ketua RT setempat, Mamai, longsor terjadi pasca kawasan tersebut diguyur hujan lebat dan membuat aliran sungai Cisugan yang bermuara ke Cipeles meluap hingga mengakibatkan tembok penahan tebing longsor. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 11 rumah yang tepat berada di sisi longsor terancam tergerus apabila longsor meluas. Petugas BPBD menghimbau warga untuk tidak melintas dengan kendaraan roda 4 lantaran longsor menggerus lebih dari setengah badan jalan. Kan ini tuh udah lama, ini retak-retak nih udah lama. Nah, itu udah retak-retak lama. Nah, ibu tuh berpikir ini pasti longsor gitu. Pas tadi 4:30 ya kejadian gitu. 4:30 longsor. Emang alirannya kencang gitu? Iya. Iya kan ininya udah bolong-bolong, emang udah tahu gitu pasti longsor ini tuh gitu. Ini yang terancam berapa rumah kira-kira Bu? Khawatir kena? Ini dari 11 rumah udah blok D. Ini udah itu ke desa teh udah minta boronjong, tapi kan desa mah lama ya kalau minta bantuan teh berdasarkan ADD gitu ya. Penanganan sementara karena dikarenakan debit airnya masih deras. Untuk sementara kita pasang garis bahaya dulu biar tidak ada yang melintas atau yang mendekati ke pinggir sungai. Rumah warga yang terancam itu di mana misalnya? Ya, rencana untuk 11 rumah itu besok dirundingkan kembali sama pihak desa. Rencananya tebing yang longsor akan ditutup sementara dengan menggunakan karung pasir sebagai penanganan jangka pendek. Dari Sumedang, Doni Irwan di TVRI Jawa Barat melaporkan. Belasan rumah di bantaran Kali Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rusak akibat longsor yang terjadi secara bertahap sejak 3 bulan terakhir. Tak hanya rumah, 1 musola dan puluhan makam serta lebih dari 1 hektar lahan pesawahan milik warga juga telah runtuh terkikis abrasi.
Akibat longsor, 13 rumah di bantaran Kali Cipamingkis di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rusak dan tak bisa lagi dihuni oleh pemiliknya. Hingga Selasa siang, longsor yang terjadi secara bertahap sejak 3 bulan terakhir ini membuat sedikitnya 14 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah saudara mereka yang lebih aman. Selain itu, 1 musola dan puluhan makam serta area pesawahan seluas 1,3 hektar milik warga juga telah runtuh akibat abrasi sungai yang dihantam derasnya aliran air saat hujan. Diperkirakan longsoran tanah di bibir sungai ini masih akan terus meluas ke permukiman warga seiring kondisi hujan yang saat ini masih cukup intens. Ini terjadi karena memang awalnya abrasi dari sungai Cipamingkis, dan ini puncaknya yang paling parah ya. 1 unit musola sudah terbawa hanyut. Kemudian saat ini ada 13 unit rumah yang terdampak. Kemudian yang terancam itu ada 22 kepala keluarga. Emang dia baik terjadi bila mana ada turun dan tanahnya kan bukan tanah yang seperti daerah lain, dia sirtu gitu, stabil nih. Batunya itu bukan batu gede banget, bukan, jadi pasir lah. Jadi kalau kena hujan terus langsung disusul, habis hujan terus panas, udah turun retak. Hingga saat ini petugas BPBD bersama pihak terkait telah menyiapkan tenda darurat bagi warga yang terdampak. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, masyarakat Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, memohon kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera memperbaiki kondisi jalan desa yang selama 10 tahun lebih mengalami rusak parah. Jalan yang ditanami pohon pisang menjadi bentuk protes warga Desa Tanjung Jaya dan Mekarjaya yang hampir 10 tahun lebih mengalami kerusakan cukup parah. Dari informasi warga setempat, Ohan Haryono, Jalan Desa Tanjung Jaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, sudah lama mengalami kerusakan. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Warga, khususnya para pengguna jalan, baik roda 2 maupun 4, harus ekstra hati-hati saat melintas jalan tersebut. Terlebih saat musim penghujan saat ini, jalan rusak yang berlubang digenangi air, sehingga semakin memperparah kondisi lingkungan dan terlihat kumuh. Warga terpaksa menanami pohon-pohon pisang pada jalan yang berlubang. Selain sebagai bentuk protes, juga untuk tanda bagi para pengguna jalan agar berhati-hati saat melintas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperhatikan kondisi jalan Desa Tanjung Jaya dan Mekarjaya untuk segera diperbaiki. Komar Ade, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih ada informasi lain yang akan kami sampaikan, diantaranya sidak petugas temukan supplier obat sirup. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, petugas gabungan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah Kecamatan Margasih melakukan sidak peredaran obat sirup yang dilarang untuk diedarkan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung. Sidak ini diberikan kepada apotek dan masyarakat setempat. Sidak beberapa apotek yang masih menjual obat sirup dilakukan petugas gabungan TNI Polri dan pihak pemerintah Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Sedikitnya ada 6 apotek di daerah Kecamatan Marga Asih yang dihimbau agar tidak menjual obat sirup kepada masyarakat. Petugas menghimbau kepada penjual obat agar tidak menjual obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol. Dari hasil pantauan, petugas menemukan 1 apotek yang masih menjual obat sirup dijual kepada masyarakat.
Sampai saat ini petugas hanya memberikan himbauan kepada penjual atau apotek yang masih menjual obat sirup yang mengandung etilen glikol. Melaksanakan sosialisasi sekaligus informasi kepada masyarakat dan kepada penjual obat sirup atau apotek ya. Di hari ini kita punya target 6 apotek yang kita kunjungi dan 2 sekolah yang kita datangi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seperti diketahui dari 6 apotek yang dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 1 apotek di Kecamatan Marga Asih yang masih menyimpan obat sirup. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Tren kasus gagal ginjal akut terhadap anak di Jawa Barat terus meningkat. Berdasarkan data terakhir Dinas Kesehatan Jawa Barat, terdapat 41 kasus yang ditemukan dan mayoritas dirawat di Rumah Sakit Rujukan Hasan Sadikin, Bandung. Sebanyak 41 kasus gagal ginjal akut terhadap anak di Jawa Barat terus meningkat. Hal ini berdasarkan data terakhir yang diterima Dinas Kesehatan Jawa Barat kemarin. Meski mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Jawa Barat terus melakukan upaya dengan melakukan penelitian terhadap penyebab gagal ginjal akut tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana menegaskan, jika penyebab terjadinya gagal ginjal akut bukan hanya dari obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol, melainkan dari penyebab lainnya. Hanya saja hal tersebut belum dijelaskan secara rinci. Namun Dinas Kesehatan Jawa Barat terus melakukan upaya dengan melakukan pemantauan dan juga penelitian terkait penyebab lainnya. Untuk kasusnya ada 41 yang meninggal dunia. Nah sekarang kita tetap terus mengikuti pengumuman dari KPS karena itu berubah-ubah. Ternyata kan kemarin ada juga penelitian bahwa sebetulnya yang namanya EG itu bukan satu-satunya penyebab. Diteliti lagi ada penyebab yang lain. Jadi saya tidak bisa banyak bicara terkait hal itu karena terus berkembang. Tapi intinya bahwa surat edaran dari kementerian sudah kita layangkan dan ternyata juga tidak semuanya sirup tidak boleh kan. Ya sekarang sudah banyak sekali yang bisa dilakukan juga. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah membentuk Satgas Penanganan Gagal Ginjal Akut terhadap anak. Diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kembali kasus tersebut. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan diantaranya. Sertijab Kepala Kantor BPN Kota Bandung. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Saudara, kegiatan serah terima jabatan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bandung dan pelepasan karyawan yang memasuki masa purna bakti Kantor BPN Kota Bandung berlangsung di Aula Kanwil BPN Jawa Barat. Jabatan Kepala Kantor BPN Kota Bandung diserah terimakan dari pejabat lama Andi Kadandio Alepudin kepada pejabat baru Nugraha. Pejabat baru Kantor BPN Kota Bandung, Nugraha, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kota Tangerang, sedangkan pejabat lama, Andi Kadandio Alepudin, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Subang. Serah terima jabatan Kepala Kantor BPN Kota Bandung yang diisi dengan penandatanganan berita acara dan memori jabatan ini, dihadiri oleh Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, serta Forkopimda Kota Bandung. Kepala Kantor BPN Kota Bandung, Nugraha, mengatakan berbagai prestasi yang diraih Kantor BPN Kota Bandung di bawah pejabat lama Andi Kadandio Alepudin, yaitu sebagai lembaga yang berpredikat WBK dan WBBM, akan terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan dukungan Forkopimda Kota Bandung. Kita meningkatkan kualitas data ya, terutama kalau pelayanan masyarakat sih sebenarnya sudah yang kita udah puncak lah gitu ya. Tinggal gimana cara mempertahankan pelayanan di kantor pertanahan Kota Bandung ini. Tinggal sekarang bicara tentang kualitas data yang ada di Kota Bandung, termasuk juga menyisir bidang-bidang termasuk yang menjadi aset Kota Bandung.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Subang, Andi Kadandio Alepudin menyatakan banyak pelajaran yang didapat dalam membangun bidang pertanahan di Kota Bandung. Sedangkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, berharap dengan serah terima jabatan ini, beragam pembangunan di bidang pertanahan di Kota Bandung dapat lebih meningkat. Harapannya tentunya kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini antara pemerintah Kota Bandung dengan kantor pertanahan Kota Bandung, tentunya diharapkan terus makin ditingkatkan. Dalam kesempatan ini dilakukan pula pelepasan karyawan kantor BPN Kota Bandung yang telah memasuki masa purna bakti serta hiburan musik yang ditampilkan karyawan kantor BPN Kota Bandung. Demikian Hermai Arya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, urgensi reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang adaptif, agile dan fluid dijadikan tema seminar akademik yang diadakan Universitas Terbuka Bandung dalam rangka wisuda daerah periode 2 tahap 1 2022 di Kota Bandung. Bikasoga Kota Bandung, Universitas Terbuka Bandung menggelar seminar akademik dalam rangka wisuda daerah periode 2 tahun 2022. Kegiatan seminar akademik bagi para calon wisudawan mengangkat tema reformasi budaya birokrasi menuju era pemerintahan kolaboratif dan digital dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Seminar ini diikuti 1.276 calon wisudawan secara luring dan daring. Menurut Direktur UT Bandung, Enceng, urgensi reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang adaptif, agile dan fluid akan berjalan optimal bila didukung oleh 3 pilar, yaitu kemampuan digital budaya organisasi dan inovasi, serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Seminar akademik ini merupakan satu tradisi di kita dalam rangka untuk lebih membekali lulusan Universitas Terbuka sehingga mereka kelak terjun di masyarakat memiliki wawasan yang lebih komprehensif. Dan pada saat ini di wisuda periode kedua tahun 2020 ini kami mengangkat tema reformasi budaya birokrasi menuju era pemerintahan kolaboratif dan digital. Nah, ini sangat tepat kita ambil tema ini karena dengan pertimbangan bahwa pada saat ini era disrupsi, era revolusi industri 4.0 dan dinamika teknologi informasi dan komunikasi yang dasar. Melalui seminar akademik ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang reformasi budaya birokrasi menuju era pemerintahan kolaboratif dan digital dalam rangka mewujudkan Jabar Juara. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Saudara, pendidikan ukhrawi berupa pesantren bagi lansia terlantar dan terlantarkan di Gria Lansia Ciparai merupakan wujud penguatan dimensi spiritual pada layanan lansia di Dinas Sosial Jawa Barat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar lebih khusus dimensi spiritual atau ukhrawi. Ini setidaknya terlihat ketika Wakil Gubernur Haji UU Ruzanul Ulum meresmikan Gria Pesantren Lansia Juara di Gria Lansia Ciparai, Bandung. Wakil Gubernur Haji UU Ruzanul Ulum memberikan apresiasi terhadap program pesantren lansia ini, mengingat program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada lansia terlantar maupun terlantarkan dari keluarganya. Sholat tak acan beres, kemudian itu dan ini tidak paham tentang ilmu yang bersifat ukhrawi, maka di sini diberikan pendidikan yang bersifat ukhrawi dengan nama pesantren, dengan harapan ada keseimbangan. Apalagi mohon maaf, yang namanya orang tua kan kehidupannya sudah malang melintang daripada kita masih muda. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung oleh para bupati wali kota memperhatikan orang tua dengan tujuan satu, lansia sehat dohiron batinan, yang kedua lansia berdaya, dan yang ketiga lansia sejahtera. Program Gria Salira yang baru tercetus tahun ini merupakan ide dan inovasi dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jawa Barat, Dr. Haji Supriyadi SAGS HMH, yang tujuannya memberikan pendidikan penguatan spiritual bagi para lansia guna menjadi bekal menuju husnul khotimah.
pesantren lansia yang baru pertama di Indonesia dalam suatu geria atau panti mendapat sambutan positif, baik dari organisasi Islam maupun tokoh ulama di Jawa Barat. Diharapkan program ini menjadi percontohan, baik di lingkup Dinas Sosial se-Jawa Barat maupun di Indonesia. Nah, setelah kita petakan, ada yang belum bisa baca Quran, ada yang sholatnya belang beton, ada yang dia mau sholat tapi nggak bisa bacaannya gitu kan. Jadi kita mencoba bahwa dengan kita pola disesuaikan pendidikan pesantrennya ini. Nah, tentu kami juga akan dengan forum panti lansia ini akan kita kembangkan, dan selanjutnya kita tentunya bukan hanya dalam panti, ke depan kawan-kawan kabupaten kota bisa program yang sama kepada lansia yang ada di rumah. Jadi home care namanya itu. Secara umum, lansia terlantar dan terlantarkan yang dirawat melalui geria di bawah naungan Dinso Jawa Barat mencapai lebih 400 lansia. Khusus di geria lansia Ciparai, sekitar 150 lansia dengan klasifikasi lansia mandiri, semi-mandiri, serta bed rest atau lansia tak berdaya dengan rata-rata usia di atas 90 tahun. Komar Adedi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Guna menghindari bullying atau perundungan terhadap siswanya, Sekolah Menengah Atas Darut Tauhid Boarding School menggelar kegiatan talk show dan exhibition tentang mencegah perundungan di dunia nyata. Para siswa SMA Darut Tauhid Boarding School diberikan materi terkait perundungan, mulai dari akibat bullying hingga cara menghindari perundungan dalam kegiatan talk show dan workshop tentang akibat dan cara mengatasi perundungan atau bullying. Melalui workshop yang dibuat oleh para siswa kelas 10 ini, diharapkan para siswa dapat memahami tentang bahaya bullying atau perundungan. KCD Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat, Endang Susilastuti, mengapresiasi sebagai sekolah penggerak merupakan hal yang sangat bagus lewat tema Stop Perundungan. Diharapkan ini sebagai langkah menyiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Sebagai sekolah yang sekolah penggerak, salah satu tujuannya adalah bahwa sekolah itu menjadikan sekolah yang aman buat anak-anak. Nah, hari ini mereka menerapkan itu bagaimana kemudian di sekolah ini untuk stop perundungan. Ya. Nah, stop perundungan ternyata sudah diimplementasikan dengan adanya 3 saya saya nyaman, saya menyenangkan, dan saya bermanfaat. Nah, ini adalah modal utama untuk anak-anak kita. Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid Agus Kurniawan mengatakan ini merupakan hasil karya kelas 10 di mana hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila tujuannya untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang ada dalam diri peserta didik. Program proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena qadarullah-nya SMA Darut Tauhid terpilih menjadi sekolah penggerak dan harus mengimplementasikan kurikulum merdeka. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kita akan melihat ke kawasan Pasteur, terpantau arah di sebelah kiri lancar, namun arah sebaliknya terpantau cukup padat. Kemudian kita ke kawasan Cikapayang, terpantau ramai lancar di kawasan Cikapayang. Kemudian kita beralih ke kawasan Muhammad Toha. Di sini cukup ramai dengan cuaca yang cerah. Kemudian di kawasan Gede Bage dari arah timur terpantau jalanan lalu lintas kosong dan lancar. Ya saudara, informasi tadi merupakan penutup Jawa Barat hari ini. Demikian, saya Alma Syifa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.